Materi terakhir untuk kimia analisis kelas 11 gravimetri. Kita mulai. Merupakan analisis kuantitatif karena di sini sama-sama merupakan analisis untuk penentuan kadar sama seperti volumetri, hanya caranya yang berbeda. Di sini analisis kuantitatif menggunakan massa atau berat sebagai langkah utama dalam analisisnya. Unsur atau senyawa yang diinginkan harus dipisahkan dari sejumlah bahan yang dianalisis. Di sini terjadi perubahan unsur atau gugus dari senyawa yang dianalisis menjadi senyawa lain yang lebih murni dan stabil yang dapat diketahui berat tetapnya. Dasar dan cara analisis gravimetri yang pertama ada gravimetri cara penguapan atau pengeringan untuk analisis kadar air contohnya. Yang kedua, gravimetri cara pengendapan. Di sini sampelnya diendapkan menjadi senyawa lain. Kemudian yang ketiga, gravimetri cara pengendapan elektrolisis. Gravimetri cara penguapan, di sini komponen atau konstituen dihilangkan sebagai uap. Jadi uapnya itu kita kelompokkan menjadi dua, uap yang diperlukan dan uap yang tidak diperlukan. Uap yang diperlukan bisa dialirkan ke dalam larutan penjerap, lalu kita hitung berapa gram uap yang terjerap, lalu uap yang tidak diperlukan ini bisa dibiarkan hilang, seperti contohnya adalah penentuan kadar air, uapnya dibiarkan menghilang. Lalu gravimetri cara pengendapan, komponen yang diinginkan kita ubah bentuknya menjadi komponen yang sukar larut dan harus dipisahkan secara sempurna sehingga tidak ada yang hilang selama penyaringan, pencucian, maupun penimbangan. Faktor yang mempengaruhi berhasilnya cara pengendapan, yang pertama, endapannya harus sedemikian tidak larut hingga tidak ada kehilangan selama penyaringan. Jadi endapannya harus memiliki hasil kali kelarutan yang kecil sehingga kelarutannya kecil. Lalu yang kedua, endapan yang terbentuk harus bisa dipisahkan dari larutannya dengan cara penyaringan, lalu dapat dicuci sehingga bebas dari pengotor dan besarnya endapan tidak berubah selama proses pencucian. Endapan harus dapat diubah menjadi senyawa murni dengan susunan kimia yang diketahui dengan pasti, bisa dilakukan dengan cara pemijaran di dalam muffle furnace. Lalu yang keempat, kemurnian endapan ditentukan dari penambahan reaksi pengendap atau presipitan dan kondisi pengendapan. Jadi perlu kita ketahui sifat koloidal endapan yang akan terbentuk. Langkah analisis dengan cara pengendapan. Yang pertama, sampel atau cuplikan ditimbang dengan teliti dan dilarutkan ke dalam pelarut yang sesuai. Yang kedua, ditambah reaksi agar terjadi endapan. Yang ketiga, dipisahkan endapannya dari larutannya. Yang keempat, dimurnikan atau dibersihkan endapannya dengan cara pencucian. Yang kelima, menimbang endapan sesudah dikeringkan. Jadi tahapnya penimbangan, pengendapan, penyaringan, pencucian endapan, lalu pengeringan, dan penimbangan. Lalu yang terakhir, kita hitung hasil analisisnya.
Proses pengendapan atau pembentukan endapan yang pertama terjadi ion dalam bentuk koloid dengan ukuran yang masih besar. Lalu terbentuk partikel koloid dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu terjadi pengendapan dengan ukuran partikel yang kecil. Jadi ada pengelompokan ion, pembentukan partikel yang sangat kecil atau inti endapan, menuju terjadinya nukleasi atau endapan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, pembentukan endapan yang makroskopik atau yang besar. Lalu, untuk memperoleh endapan yang baik, yang pertama, pengendapan dilakukan di dalam larutan yang encer atau dalam pelarut air. Ini biasanya kalian tambahkan air sampai kurang lebih 200 ml. Yang kedua, reaksi pengendap atau presipitannya bisa ditambahkan secara perlahan sambil diaduk agar tidak memercik dan kemudian diberikan sedikit berlebih. Jika terlalu banyak kelebihan reaksi pengendap, maka akan menaikkan kelarutan endapan. Yang ketiga, pengendapan dilakukan dalam larutan panas agar semakin cepat pembentukan endapannya, sehingga sebelum ditambah presipitan biasanya larutannya dipanaskan terlebih dahulu. Yang keempat, pengendapan dilakukan pada pH dekat daerah pH di mana endapan terjadi secara kuantitatif, jadi harus disesuaikan pH-nya untuk mempercepat pembentukan endapan. Yang kelima, endapan dipanaskan dalam larutan atau di dalam penangas air atau kita sebut digestion agar mempercepat terbentuknya gumpalan endapan untuk memudahkan saat menyaring agar tidak lolos. Untuk endapan yang larut karena pemanasan maka tidak bisa kita panaskan dalam penangas air, tapi bisa kita diamkan selama 12-24 jam supaya terpisah dari filtratnya. Kontaminasi yang terjadi selama pembentukan endapan. Yang pertama, ada kopresipitasi atau kontaminasi endapan oleh zat lain yang larut di dalam pelarut. Bisa terjadi adsorpsi, bisa terjadi oklusi. Adsorpsi terjadi jika endapan memiliki permukaan yang luas sehingga kontaminan dapat menempel di permukaan endapan. Oklusi terjadi jika zat-zat asing masuk ke dalam rongga-rongga kristal pada endapan saat terjadinya proses pengendapan. Akibat terjadi adsorpsi dan oklusi, maka endapan yang diperoleh akan memiliki berat lebih tinggi dibandingkan berat endapan aslinya karena ketambahan kontaminan. Lalu yang kedua, selain kopresipitasi ada postpresipitasi. Kalau postpresipitasi berarti terjadi endapan lain pada permukaan endapan utamanya. Ini juga menyebabkan berat endapannya semakin berat. Lalu penyaringan endapan bertujuan untuk mendapatkan endapan yang bebas atau terpisah dari larutannya atau dari filtratnya. Alat untuk menyaring yang pertama, kertas saring. Ini dilakukan dengan bantuan corong gelas. Syaratnya jika dibakar tidak meninggalkan abu atau asles. Harus dapat menahan endapan tapi mudah dilalui oleh cairannya. Yang kedua ada cawan kaca masir atau krusgouch. Ini dilapisi serat asbes. Penggunaannya harus dengan pompa vakum. Sebelum dipakai, harus dipanaskan pada suhu yang sama dengan endapan yang akan disaring dan ditimbang berat konstannya. Lalu yang ketiga ada crush glass sinter. Yang ini terbuat dari gelas, bisa dipanasi pada suhu 100 sampai 150.
Kalau cawan gouge bisa dipanaskan di atas suhu 600. Pencucian endapan tujuannya untuk menghilangkan pengotor yang tidak mudah menguap dari endapan yang diperoleh. Penggunaan larutan pencuci digunakan sedikit karena kalau terlalu banyak justru bisa melarutkan endapannya. Dasar pemilihan zat pencuci yang pertama, dapat melarutkan zat pengotor dengan baik tapi tidak boleh melarutkan endapannya. Dapat mencegah terjadinya peptisasi atau pengendapan halus pada waktu pencucian. Karena jika muncul peptisasi atau endapan halus, maka endapannya bisa lolos saat penyaringan. Yang ketiga, tidak mengandung garam yang tidak dapat menguap jika endapan dipijarkan. Saat pengeringan, cairan pencucinya harus mudah diuapkan. Karena jika mengandung garam yang tidak mudah menguap, maka akan menambah berat endapannya setelah selesai dikeringkan atau dipijarkan. Yang keempat, tidak mengandung zat yang justru dapat mengotori endapan. Kemudian pengeringan atau pemijaran. Sebelum ditimbang, endapan harus diubah menjadi bentuk yang susunannya tetap bisa dengan cara pengeringan atau pemijaran. Pengeringan dilakukan dengan oven dengan suhu di bawah 250 derajat Celcius untuk menghilangkan air dan zat yang mudah menguap. Pemijaran digunakan suhu 250 sampai 1200 derajat Celcius. Kita gunakan tanur atau muffle furnace untuk mengubah endapan menjadi suatu senyawa kimia yang rumusnya telah diketahui secara pasti. Untuk menghitung komponen yang ditentukan, maka kita gunakan rumus persen analit atau sampel yang diinginkan sama dengan berat P atau berat endapan yang diperoleh setelah penimbangan atau setelah analisis selesai kali faktor gravimetrinya Fg per berat sampel awal yang ditimbang dikali 100%. Fg-nya diperoleh dari AR atau MR zat yang dicari dibagi MR endapan yang ditimbang. Beberapa faktor gravimetri, contohnya, jika endapan yang kita peroleh adalah AgCl, maka kalau kita mencari Cl-nya, maka faktor gravimetrinya adalah Cl per AgCl. Jika endapan yang diperoleh adalah BaSO4 dan kita ingin tahu SO3-nya, maka faktor gravimetrinya adalah SO3 per BaSO4. Contoh, syarat bentuk senyawa yang diendapkan yang pertama, kelarutannya harus rendah, endapan yang terbentuk mudah disaring dan dicuci, endapan harus mudah diubah menjadi bentuk senyawa yang ditimbang. Syarat bentuk senyawa yang ditimbang, stokiometrinya diketahui, mempunyai kestabilan yang tinggi, faktor gravimetrinya kecil. Contohnya NH4OH untuk mengendapkan besi, dimetilglykosida untuk mengendapkan nikel. Contoh soalnya, suatu sampel batuan fosfat seberat 0,5428 gram, berarti ini berat sampelnya. Fosfornya diendapkan sebagai MgNH4PO46H2O. Lalu dipanaskan ke dalam muffle furnace menjadi Mg2P2O7. Jika berat endapan kering adalah 0,2234 gram, berarti ini adalah berat endapannya atau P.
Hitunglah presentase P2O5 di dalam sampel. Ini yang dicari. Maka caranya persen P2O5 sama dengan berat endapan kali Fg per berat sampel kali 100%. Berat endapannya 0,2234 gram kali Fg-nya P2O5 per Mg2P2O7 dibagi berat sampelnya 0,5428 kali 100%. Silakan dicari P2O5 dan Mg2P2O7 itu berapa? Jawabannya 26,25.